Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Well To Do, apa kabar kalian semua? Pastinya baik-baik saja ya. Yang masih sakit Well To Do doakan moga cepat sembuh. Yang lagi malas moga tambah rajin ya. Kali ini Well To Do akan berbagi kisah keteguhan iman Siti Masjitoh, wanita mulia yang makamnya harum semerbak sahabat. Baiklah, sebelum kita lanjutkan kisah yang menarik ini, jangan lupa subscribe dulu ya, dan pastinya ingat juga dong, untuk like dan share-nya, kalau sempat kasih komentar ya sahabat. Semoga menjadi amal ibadah sahabat Well To Do sekalian. Mari sekarang kita lanjutkan kisahnya. Kisah ini sudah hampir dilupakan oleh kalangan umat Islam. Anak-anak generasi muda saat ini saya yakin mereka tidak pernah dengar kisah yang sangat memberikan inspirasi besar dalam kehidupan. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berisrok Miraj tercium aroma sangat harum. Penasaran, Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, "Harum apakah itu wahai Jibril?" Malaikat Jibril menjawab, "Itu adalah wangi dari kubur seorang perempuan solihah bernama Siti Masjitoh dan anak-anaknya." Kisah perempuan yang memegang teguh kebenaran dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini diriwayatkan dalam hadis Ibnu Abbas. Siapa Siti Masjitoh? Perempuan salehah yang dimaksud malaikat Jibril? Ia hidup di zaman Firaun, si raja kejam yang menganggap dirinya sebagai Tuhan. Di sekitar Fir'aun ternyata ada beberapa orang dekat yang diam-diam beriman kepada Allah dan Nabi Musa alaihi salam. Mereka mengikuti tuntunan kitab Taurat. Orang-orang terdekat itu adalah Siti Aisyah, yaitu istri dari Fir'aun, dan Siti Masjitoh yang mengurus anak Fir'aun. Seorang lagi bernama Hazakil, ia adalah pembuat peti, tempat Musa balita ditaruh untuk kemudian dihanyutkan di sungai. Di istana, Hazakil menjadi orang kepercayaan Fir'aun. Ia menikah dengan Siti Masjitoh. Suatu hari terjadi perdebatan sengit antara Fir'aun dengan Hazakil. Fir'aun menjatuhkan hukuman mati kepada ahli sihir yang menyatakan beriman kepada Nabi Musa. Keputusan tersebut ditentang keras oleh Hazakil. Sikap tersebut membuat Firaun curiga. Jangan-jangan Hazakil selama ini beriman pula kepada Nabi Musa. Atas sikap Hazakil itu, Firaun mengganjarnya dengan hukuman mati. Hal itu tak membuat Hazakil takut. Ia tetap yakin Tuhan yang diimaninya tidak ada yang lain, kecuali Allah. Suami Siti Masjitoh ini ditemukan meninggal dengan kondisi mengenaskan. Tangannya terikat di pohon kurma. Tubuhnya penuh dengan tusukan anak panah. Masjitoh sangat sedih melihat kondisi suaminya. Namun ia bersabar dan berserah diri kepada Allah. Ia berkeluh kesah ke istri Firaun, Siti Aisyah. Aisyah pun memberikan nasihat agar Masjitoh dan anak-anaknya sabar. Namun, ia bisa membaca isyarat dari Siti Masjitoh yang beriman kepada Allah. Di akhir nasihatnya, Aisyah mengatakan bahwa selama ini dia juga beriman kepada Allah, tapi menyembunyikan di hadapan suaminya. Akhirnya, rahasia terungkap. Sepeninggal suaminya, seperti biasa Masjitoh menjalankan tugasnya sebagai perias putri Firaun. Ada kisah sepele, tapi berdampak besar. Gara-gara sisir yang terjatuh, akhirnya terungkap jati diri Masjitoh. Saat itu Masjitoh sedang menyisir rambut anak Firaun. Tiba-tiba sisir dalam genggamannya terjatuh. Ketika mengambil lagi sisir tersebut, bibirnya refleks mengucap, "Bismillah." Ucapan itu membuat anak Fir'aun terkejut. "Apakah ucapan yang kamu maksud adalah bapakku?" tanya anak Fir'aun. Siti Masjitoh dengan jujur mengatakan bahwa maksud kata itu ialah Tuhan sesungguhnya, bukan ditujukan untuk Firaun, yaitu Robku, juga Rob ayahmu, yaitu Allah. Karena tiada Tuhan selain Allah, katanya. Jawaban itu membuat anak Firaun tersinggung.
berarti ada Tuhan lain kecuali bapaknya. Anak Firaun itu mengancam melaporkan keyakinan Masyitoh tersebut kepada bapaknya. Masyitoh tidak gentar, karena ia yakin Allah adalah Tuhan yang sebenarnya, bukan Firaun. Laporan anaknya membuat Firaun murka. Ia tidak menyangka pengasuh anaknya adalah pengikut Nabi Musa. Masyitoh dipanggil lalu ditanya oleh Fir'aun, "Apakah benar apa yang disampaikan anakku? Siapakah Tuhan yang engkau sembah selama ini?" Masyitoh tidak mengelak tuduhan itu. Dengan tegas dia mengatakan, "Betul, Raja yang lalim. Bahwa tiada Tuhan selain Allah yang sesungguhnya menguasai alam dan isinya." Jawaban itu membuat Fir'aun semakin marah. Dia memerintahkan para pengawal menyiapkan minyak mendidih di dalam tembaga besar. Wadah panas itu untuk menggodok Masyitoh beserta anak-anaknya. Pemandangan itu disaksikan masyarakat luas. Sebelum dimasukkan ke minyak panas, Masyitoh diberi kesempatan sekali lagi untuk memilih. Dia dan dua anaknya selamat jika mengakui Firaun sebagai Tuhan. Sebaliknya, nyawanya terancam jika tidak mau mengakui ketuhanan Firaun. Masyitoh tidak gentar. Siti Masyitoh tidak gentar terhadap ancaman Firaun. Ia tetap yakin Tuhan yang sesungguhnya hanyalah Allah, bukan Firaun, raja yang zalim. Pendirian Masyitoh semakin mempermalukan Firaun. Raja kejam itu memerintahkan pengawal segera melemparkan Masyitoh bersama anak-anaknya ke dalam minyak mendidih. Kisah ini disampaikan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, bahwa Fir'aun memerintahkan melemparkan anak Masyitoh satu persatu di hadapan ibunya, hingga yang terakhir bayi yang sedang menyusu dalam pelukan Masyitoh. Ibu mana yang tega menyaksikan satu persatu anaknya tergerus minyak panas. Ketika giliran bayi terakhir akan dimasukkan tembaga panas, Masyitoh sempat ragu. Kekuasaan Allah menciptakan bayi itu tiba-tiba bisa bicara. "Jangan takut dan sangsi, wahai ibuku. Karena kematian kita akan mendapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pintu surga akan terbuka menanti kedatangan kita." Riwayat lain, bayi Masyitoh meyakinkan ibunya, "Sabarlah wahai ibuku. Sesungguhnya kita dalam pihak yang benar. Wahai ibu, masukkanlah, karena sesungguhnya siksa dunia lebih ringan daripada siksa akhirat." Hadits riwayat Ahmad. Kekuatan anaknya membuat keraguan Masyitoh hilang. Dengan yakin dan ikhlas kepada Allah, Masyitoh membaca, "Bismillahi tawakkaltu 'alallah wallahu akbar." Siti Masyitoh dan bayinya terjun ke minyak mendidih. Ajaib! Begitu minyak panas menggerus raga orang-orang istiqomah itu, tercium wangi yang sangat harum dari dalam kuali. Allah telah membuktikan kepada hamba-hambanya yang istiqomah. Ketika Masyitoh dan anak-anaknya dilemparkan satu persatu ke periuk, Allah terlebih dahulu mencabut nyawa mereka sehingga mereka tidak merasakan panasnya minyak mendidih. Tulang belulang Masyitoh bersama anak-anaknya dikubur di suatu tempat hingga mengeluarkan wangi yang sangat harum. Aroma itu tercium oleh Rasulullah SAW ketika perjalanan Isra Mi'raj. "Itulah kuburan Masyitoh bersama anak-anaknya," kata malaikat Jibril. 6 hikmah yang bias kita petik dari kisah keteguhan iman Siti Masyitoh. 1. Pelajaran yang dapat diambil dari kisah Siti Masyitoh adalah iman kepada Allah merupakan karunia terindah. Seharusnya kita bersyukur masih diberi kebebasan untuk beriman kepada Allah tanpa ada tekanan atau diskriminasi dari pihak manapun. 2. Keteguhan iman. 3. Membuat kita semakin cinta kepada Islam. 4. Menjadikan kita untuk berani membela kebenaran. 5. Menjadikan kita memiliki rasa percaya diri akan kebenaran. 6. Membuat kita terinspirasi akan pengorbanan Masyitoh.
Semoga perempuan di zaman ini bisa mengikuti keteguhan keimanan dari Siti Maisyito. Amin ya robbal alamin. Demikian kisah tentang keteguhan iman Siti Maisyito, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.